Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Bea Studi Nusantara. Selamat datang kembali di podcast kita yang ngobrolin tentang beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri, baik untuk S1 maupun untuk S2 bahkan S3. Nah, hari ini kita punya narasumber ya Mel ya, teman kita. Ada siapa bilangnya? Ada Kak Iya, Febriansyah. Febriansyah. Ya, Iya. Kak Febriansa adalah salah satu penerima beasiswa KSE. Nah, KSE nanti kita akan tanya-tanya kepanjangannya apa, beasiswanya seperti apa. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, Mas Febri. Halo, Halo. Oke, Febri boleh kenalan nggak nih? Febri aslinya dari mana, kampus mana nih? oke. Jadi perkenalkan nama saya Febriansyah, bisa dipanggil Febri atau Ebi. Jadi asal saya dari Sulawesi Tengah, yakni kampus Universitas Tadulako. Untuk fakultasnya yakni Fakultas Teknik jurusan S1 Teknik Sipil. Oke, wow, dari Sulawesi Tengah ya, dari Tadulako di jurusan Teknik Sipil. Jurusannya susah nih. Orang-orang Terkenal jenius nih. susah, nah, iya. Oke, baik. Febri ini udah lulus atau masih kuliah sekarang? Untuk sekarang masih kuliah. Sudah Oke, jalan sekitar 8. oke, udah mau Semester closing ujung. ya sebenarnya ya, udah di ujung ya. Mungkin sekarang lagi sibuk TA tugas akhir atau skripsi nih. Ya, ya. Baik, boleh nggak nih ngobrolin apa sih beasiswa KSE itu gitu? Kok aku juga pernah dengar sih, cuma kok di zaman saya dahulu belum ada nih beasiswa KSE. Boleh nih Febri sharing beasiswa KSE itu apa dan mungkin mulainya itu dari tahun kapan sih gitu. Oke. Ya, jadi beasiswa KSE ini merupakan beasiswa swasta. Jadi untuk berdirinya itu pada awal mulanya itu pada tahun 1995. Nah, awalnya ini dia dari eh, alumni dari mahasiswa Fakultas Ekonomi UI. Nah, jadi pendirinya itu ada 8 orang, alumni tahun 84. Nah, jadi berawal dari keresahannya mereka karena melihat masih banyak ternyata mahasiswa-mahasiswa UI yang berprestasi tapi kurang mampu dalam pendanaan begitu. Jadi mereka patungan dari uang jajan mereka sampai terkumpul awalnya 500.000 untuk 3 penerima di Universitas Indonesia, yakni tepatnya pada Fakultas Ekonomi. Oke, oke. Jadi itu KSE itu adalah beasiswa yang dirintis oleh teman-teman Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi ya. Dan emang awalnya hanya untuk teman-teman dari kampus UI saja ya, gitu. Ya. Dan sudah berkembang jauh ini karena saya juga mendengar beberapa kampus sudah menerima. Nah, kalau di Universitas Tadulako sendiri, tahun kapan sih KSE ini ada? Gitu? Ya, jadi kalau di Universitas Tadul Selako sendiri, beasiswa KSE ini masuk kalau tidak salah pada tahun 2014 awalnya. Jadi kalau sampai sekarang itu sekitar ada 35 PTN seluruh Indonesia mitranya KSE. Hmm. Udah cukup banyak ya, tiga puluh Ya, lima mitra ya gitu. Oke. Meli mungkin boleh Meli untuk melanjutkan kita ngobrol-ngobrolnya. Iya, Be. Nah, ini Be, mungkin mau cerita sedikit dulu nih, Be, tentang Febri. Jadi Febri Mm-mm. ini ketemunya di PMM, Be, waktu di Cirebon. Terus Oh. udah tahu memang di situ dia ini udah nah, KSE, sudah beasiswa KSE dari situ. Nanti ketemu Babe, kita buat Beasudi Channel, Beasudi Nusantara Channel, terus lihat Instagramnya aktif Be, ini KSE, ada aja terus. Entah itu kegiatan pengabdian masyarakat, terus Febri sempat ke Hmm. Surabaya juga, KSE. Akhirnya connect, tanyalah, mau nggak kita bahas KSE ini, tapi di YouTube. Nah, Febri mau, akhirnya bolehlah sekalian sosialisasi. Jadi lebih mau tanya sih, selama jadi mahasiswa di KSE kan banyak ini kegiatannya. Boleh dong diceritain impact-impactnya atau mungkin seperti apa kegiatan di beasiswa KSE itu? oke, oke. Nah, jadi mungkin saya cerita awal dari kira-kira
apa semua sih yang kita dapatkan pada beasiswa KSE ini. Jadi yang pertama itu di KSE ini punya 4 program besar. Jadi yang pertama itu beasiswa reguler. Jadi di beasiswa reguler ini kita dapat selama 1 tahun, tapi bisa diperpanjang selama 4 tahun, yakni sampai kita selesai. Yang dimana di sini kita dapat bantuan hidup bulanan. Jadi sebesar 750.000 per bulan. Yang kedua itu ada beasiswa unggulan KSE. Jadi di beasiswa unggulan KSE ini dia dapatnya nanti ketika kita sudah jadi beasiswan KSE selama 1 tahun. Jadi kalau kita misalnya aktif selama 1 tahun pertama, kita bisa kemungkinan kita dapat beasiswa unggulan KSE ini, yang dimana selain kita dapat beasiswa regulernya yang 750.000 per bulan, kita juga dapat bantuan UKT yakni sebesar 1,5 juta dan bantuan pengerjaan tugas akhir. Nah, ini kalau nominalnya yang ini dia beragam tergantung kebutuhannya kita berapa. Yang ketiga itu ada nah, jadi di beasiswa KSE ini bukan hanya bukan hanya kita kayak diberi bantuan finansial saja, tapi ada beberapa program-program beasiswa yang mewadahi kita. Yang pertama itu apa ya, ekonomi apa Entrepreneur Academy. Jadi di dalam Entrepreneur Academy ini kita, kalau misalnya kita punya usaha nih kecil-kecilan, tapi kita belum pernah dapat pemodalan, kita belum pernah dapat coaching. Jadi ini jadi tempat wadahnya kita untuk mengcoaching tentang wirausaha kita. Dan di sini kita berpeluang dapat pendanaan besar juga. Nah, yang kedua yakni ada teknologi untuk Indonesia. Jadi kalau kita punya inovasi-inovasi yang mau dikembangkan, apalagi mau dibawa ke PKM atau P2MW. Jadi ini bisa jadi dari langkah awal kita untuk mengembangkan inovasi atau teknologi yang kita miliki. Jadi itu. Iya ya, banyak ya ternyata. Ternyata banyak jenisnya. Kalau Febri Ya. sendiri masuk di beasiswa KSE jenis yang mana? Yang udah Jadi disebutkan untuk tadi. oh ya. Jadi untuk selama ini kan saya terimanya dari tahun 2022. Alhamdulillahnya dapat yang pertama beasiswa regulernya yakni 750.000 per bulan, sama yang beasiswa teknologi for Indonesianya. Jadi kemarin sempat menerapkan inovasi tentang tong sampah otomatis di tahun ini Oh, kayak di Surabaya riset ya. kemarin. Itu lomba Ya. ya? Bukan, tapi penerapan teknologi. Jadi kita buat inovasi, kita kembangkan, baru kita implementasikan ke masyarakat. Iya. Kayak festival ya berarti diadakan di satu perguruan tinggi yang dipilih Surabaya. Terus ini Ya, deh mahasiswa penerimanya yang mengeluarkan inovasinya. Berarti ya, ini, tunggu. Aku tangkapnya, Febri kan pertama udah dapet nih beasiswa reguler. Terus ikut ya, lagi berarti beasiswa apa ya, yang teknologi for Indonesia-nya. Masih ya, satu dalam jenis KSE. Berarti ya, ya. bisa ya, bisa banyak ya kita Bisa, ambilnya bisa, itu di KSE. bisa. Ya banyak juga ya, maksudnya udah dibayarin SPP ya, kemudian dapat uang bulanan, terus juga ada beasiswa project-project ya gitu. Ya, Iya, kayak riset. nah ya. Mm-mm. Terus, terus ini, kalau tentang yang kegiatan yang sering diupload tuh, Feb, yang pengabdian ke masyarakat, itu Ya, masuk dalam rangkaian KSE juga. ya, ya. Jadi di KSI sendiri sebenarnya punya program yang kita jalankan, yakni kita namai sebagai Kondev atau Community Development. Jadi di dalam Community Development ini banyak program-program kecil lagi untuk sebenarnya banyak sih cabang-cabangnya. Ada kayak pemberdayaan ke masyarakat, ada eh, pemberdayaan kayak isu-isu lingkungan. Jadi yang kalau selama ini sering berjalan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini seperti kami di Untat sendiri ada pembudidayaan eh, pembudidayaan apa nih, selada untuk masyarakat, sama ada pengembangan produk-produk UMKM yakni yang kita terapkan pada masyarakat juga. Dan yang Mm. sementara berjalan ini ada pembangunan bank sampah untuk kita terapkan pada masyarakat juga nantinya. Ih, banyak ya kontribusinya selama jadi ini penerima KSE. Wah, keren nih. Tapi Oh, nih,
Sebelum lebih jauh mungkin kita bisa lihat terkait mekanismenya di web kalau teman-teman yang mau daftar. Oke. Beasiswa di webnya apa ya? Boleh diketik nanti biar aku coba share screen. Ya, Oh jadi iya. Babe takutnya salah salah website nih. Gitu. Nah, di kolom chat mungkin ya, Feb. Tapi sambil diketik ya, berarti beasiswa ini daftarnya terpusat ya. Maksudnya tidak di setiap, maksudnya ya kita upload filenya di pusat gitu ya. Maksudnya tidak di setiap kampus ya. Saya coba ini ya, Iya. ini share nanti kirim. screen. Oke ya, aku share screen. Ini ya, Karya Salemba. Apakah sudah terlihat, guys? Masih loading gue. Ah, udah ya, Ya, dia muncul. Udah. Baik, teman-teman, kalau mau mengulik ya, untuk mau lihat-lihat tentang beasiswa Karya Salemba 4, bisa membuka di beasiswa.or.id. Ya, di sini akan ada pembukaan registrasi online part 1. Halo. Nah, ini adalah kampus-kampus yang bekerja sama dengan Yayasan KST. Ini yayasan berarti kan ya? ya, ya. Yayasan. Nah, ini Universitas Lampung, ada Universitas Polinela. Ini Lampung beruntung banget ya dapat Brawijaya, Samratulangi, Bogo apa ITS. Malah oh ini baru ya. Oh ini beda-beda ternyata banyak ya. Ya. Jadi untuk tahap registrasinya dia setiap dia ada apa berjarak satu satu minggu itu dibagi-bagi dari beberapa kelompok dari 35 PTN itu. Oh banyak ya bro 35 ya dihitung-hitung ya. Ya. Oke. Kemudian kalau mau mendaftar Febri kemana? Kita registrasi dulu berarti ya. Jadi pertama ya kita ke registrasi dulu. Registrasi. Ya, jadi di sini ada Apakah laman. sedang menjadi penerima? Tidak Ya, kan? ya, Tidak. jadi kalau kita masih pertama kali mendaftar kita klik tidak. Tapi kalau memang ya sebelumnya sudah pernah daftar tapi belum pernah lolos, kita langsung klik ya saja. Karena Oke, kita oke. pasti Kalau langsung dikasih teman-teman refund. sudah itu minta ini ya, klik Ya. tidak. Oh ini ya teman-teman. Nih saya nggak akan ngisi sih gitu. Cuma nih ya, kurang lebih isinya ini nama lengkap, nomor KTP, provinsi tempat lahir, ya, sesuai KTP nih mah. Kemudian email, kemudian kampusnya mana. Oke, eh paling cepat bisa daftar KST di semester berapa? Atau batasannya oke hanya bisa daftar di semester 1, 2, atau 3, 4, atau bebas gitu. Jadi kalau untuk persyaratan umumnya sendiri dia minimal sudah menjalani 2 semester, sedangkan maksimalnya di Oke. 6 semester. Ongoing ya beasiswanya. Ongoing ya, ini ongoing nih. Oh, jadi tidak perlu takut ya, berarti teman-teman kalau nanti kuliah ya, Ya, misalnya belum dapat beasiswa gitu, eh bisa nih mencoba beasiswa KSE ini gitu. Oke, saya back to homepage. Syarat-syaratnya ada di mana ya biasanya? di bawah. Kayaknya di bawah itu ada. Eh, ini kali ya. Oh ini mah ininya Instagramnya. Langsung sama Instagram. Oke. Nah, sambil ngobrol ini kan saya belum menemukan nih ininya. Kira-kira Ya. syarat-syaratnya yang biasanya ada apa aja sih gitu? Jadi yang pertama kalau syarat umum eh, pastinya kalau di beasiswa ini kita masih apa nih penerimanya diutamakan yang kurang mampu. Baru dia Oke. salah satu mahasiswa di 35 PTN Mitra KSE. Lalu Mm-mm. eh, belum mendapatkan beasiswa lain atau belum tidak menerima beasiswa lain. Oke, oke. Jadi eh, ya lagi-lagi kembali orang yang kurang mampu ya. Ya. Kemudian tidak menerima beasiswa lain seperti bidik misi nggak boleh. Pokoknya yang udah dapat beasiswa mohon tidak berebut begitu ya. Kemudian IPK minimal berapa? Nggak ada batasan IPK. Oh, Oke. serius? Iya, Baru Jadi ini kalau dong. menurut Febri kan ini ada nggak kita harus nulis IC apa ya ya, semacam ya. surat motivation letter atau begitu ada ya berarti ya? Ada. Jadi
kalau nanti teman-teman sudah isi laman registrasi tadi, nanti bakal Mm-mm. diarahkan dikasih password sama kode untuk masuk ke link pengisian data. Jadi di pengisian data itu kita mengisi biodata diri kita, salah satunya seperti ada foto foto close up sama yang tidak, baru Mm-mm. ada data-data diri seperti KTP, KK, slip gaji orang tua atau ya slip gaji orang tua, dan ada bagian bawahnya tuh pasti ada pengisian esai. Nah, esainya tuh cukup Mm. beragam. Tapi teman-teman biar tidak bakal bingung untuk mengisinya karena untuk pengisian esainya dia dibagi per kolom. Misalnya visi misinya kita ke depan seperti apa, cerita kisah Oh, singkatnya sudah kita ada seperti temanya apa. ya, maksudnya Ya, visi sudah ada. misi, kemudian ada apa lagi? Kalau selain visi misi apa? Harapan ke Ada depan pengalaman gitu. ya, harapan ke depan, ada pengalaman organisasi Oh, juga. Oke oke. Ya sebenarnya ya ketika kita mengisi itu kita juga harus sudah punya bahan ya. Maksudnya pernah Ya, ikut organisasi, aktif di organisasi, kemudian juga punya pandangan ke depan gitu ya. ya, Nggak ya. kosong gitu ya. Menulisnya juga sesuatu yang memiliki dampak atau manfaat nih. Ya. Kemudian setelah mengisi berkas, sebenarnya kan mengisinya nggak susah ya. Semuanya di-upload-upload aja Enggak, kan. Tidak ada yang enggak. kantor KSE kan gitu. Nah, setelah di file-file di-upload, kemudian apakah nanti akan ada pengumuman yang lolos atau tidak lolos melalui email atau dia diumumkan di website biasanya? Nah, jadi kalau setelah sudah pengisian berkas, ya jadi teman-teman harus kan dia di situ ada indikatornya. Nanti bakal kelihatan kalau bisa diisi sampai 90% ke atas. Nah, nanti Hmm. selesai masa registrasi pelengkapan data bakal diverifikasi lagi. Setelah diverifikasi bakal diseleksi data. Nah, nanti pengumumannya itu lewat website. Oke, sebelum itu kan berarti pengumuman lewat website secara administrasi kan ya. Ada dilanjutkan wawancara tidak? Ya, ada. Jadi Oke. kalau kalau untuk tahun ini kemarin sistemnya berubah dari tahun sebelumnya. Nah, di tahun Mm-mm. sebelumnya itu kita hanya satu kali wawancara saja, interview saja. Nah, tapi pada Mm-mm. tahun ini, tahun ya baru berapa bulan kemarin, wawancaranya dibagi menjadi dua tahap. Jadi yang pertama itu tahap pertama itu kita dari teman-teman paguyuban diberi hak untuk seleksi mereka lebih awal lebih awal begitu. Jadi kita seleksi kira-kira seperti apa sih kriteria yang kita inginkan yang masuk pengen tergabung di paguyuban seperti itu. Jadi selesai dari paguyuban kita seleksi, lanjut lagi ke interview dari yayasan. Nah, di yayasan ini mereka interviewnya dari teman-teman alumni. Oke, dari berarti teman-teman ini alumni. dong. Mm. Berarti ini Silakan. dong yang wait. Yang seleksi pertama tuh tergantung kampus-kampusnya sendiri, teman-teman paguyuban yang seleksi. Jadi, oh ya, jadi lupa kasih tahu ya. Jadi sebelum kita interview, pertama dari pihak yayasan sudah seleksi mengenai datanya. Oh, Jadi sudah ada nama-nama yang dikasih ke kita paguyuban untuk kita interview duluan mereka. oh. Itu masing-masing kampus ya Iya, berarti masing-masing kampus. diserahin seleksinya. Iya, oke oke. Oke. Oh. Nah, dalam proses wawancara, itu biasanya mereka yang ditanyakan apa aja nih? Kalau kemarin yang dialami Febri. Nah, kalau saya pribadi sih kemarin ditanyakan itu tentang pertama pengalaman organisasi, Mm-mm. pengalaman hidup, sama diberikan kayak pertanyaan-pertanyaan tentang problem solving gitu. dengan apa dengan skala prioritas. Jadi kayak misalnya dikasih dua masalah atau dua tanggung jawab. Eh, Misalnya saya punya kegiatan di dua tempat dan waktunya ini berjalan bersamaan. Jadi dikasih apa pilihan nih mana yang mau kau jalankan duluan. Apakah A atau B? Tapi nah dari situ bagaimana cara jawabnya kita eh, mungkin penilaiannya apa penilaiannya interview dari situ. Iya. Hmm. Oke, oke. Terus potensi yang diterima nih kalau dari kemarin.
Kan ini udah wawancara nih. Kemudian eh, kalau potensi yang diterima berapa banyak sih atau berapa persen sih setiap kampus kira-kira misal yang daftar berapa, yang lolos berapa gitu. Oh ya, kalau secara lingkup kampus, saya belum terlalu tahu banyak karena di setiap kampus itu pertama kuotanya kadang beda-beda, sama pendaftarnya juga Mm-mm. peminatnya beda-beda. Nah, kalau untuk secara nasional, setahu saya itu program lolos apa lolosnya itu KSE. sekitar 10% dari 35 ribu mahasiswa. Jadi kadang hanya 2.000 mahasiswa yang dapat. Kayak tahun 2023 kemarin itu dari 35 pendaftar yang dapat itu sekitar 2.100-an lebih. Banyak Tuh, ya, nggak nyampe 10 banyak ya, banget. di bawah Ya, 10% beda ya. di bawah 10%. Wah, Wow. keren keren. Oke, keren nih Febri salah satu penerima KSE nih. Oke, dari sisi Febri kan mungkin udah berpengalaman, maksudnya ini, alhamdulillah lolos kan. Nah, Ya. menurut Febri apa sih eh, poin penting atau strong point yang menurut Febri eh, kenapa Febri bisa diterima gitu? Atau teman-teman Febri yang lain kok bisa diterima gitu? Kan mungkin kelihatan nih, oh yang ini aktif, Ya. yang ini IPK-nya bagus dan lain-lain gitu. Kalau untuk kita, bukan ya, kalau saya bilangnya mungkin kalau mau tebak-tebak kenapa saya bisa lolos, yang pertama mungkin jadi saya cerita sedikit dulu Kak. Jadi di KSE ini kan dia sebuah yayasan. Jadi mereka merangkul perusahaan-perusahaan atau individu untuk untuk memberikan beasiswa. Jadi terkadang setiap beasiswa itu donaturnya beda-beda. Jadi kayak misalnya saya donaturku itu namanya Protelindo, perusahaan yang membuat menara-menara sutet itu. Jadi Mm. ada juga yang besuan donaturnya itu dari Bank BCA, ada dari Yustu Asia, Oh, ada dari Cimori. Jadi beda-beda. Dan terkadang eh, tingkat kelolosannya ini dari kebutuhan donatur ini. Misalnya saya kan teknik, jadi donaturnya kami itu yang teknik itu dari Protelindo ini. Jadi dari perusahaan Protelindo ini hanya minta mahasiswa-mahasiswa teknik. Nah, kebetulan kalau saya lihat di progresku kemarin eh, tentang KSE ini di Unpad sebenarnya belum terlalu luas, belum terlalu banyak yang tahu, apalagi di kami anak-anak teknik. Nah, jadi saya melihat dari situ peluang lolosnya masih masih banyak karena kami di teknik masih kurang yang tahu dan kebutuhannya dari Protelindo ini sangat besar. Jadi seperti itu. Ini hmm. nih, kalau boleh tahu nih Feb, itu kan dari Yayasan KSE banyak ya donaturnya, Ya, banyak baik. sponsornya. Terus untuk Febri dari Protel ya tadi, Protelindo, ya, Protel Indo. ya, Terus dia nyarinya memang yang mahasiswa teknik. Itu ya, ada korelasi enggak? Kenapa dia butuhnya anak teknik? Atau mungkin setelah lihat ya, Febri lulus, bakal diajak magang di sana mungkin. ya, Itu ya, ada korelasi enggak seperti ya, ya. itu? Ya, jadi alhamdulillahnya di beasiswa KSE ini kita hanya nggak sebatas pas jadi mahasiswa saja, tapi setelah kita jadi alumni juga masih kayak dapat bimbingan, kita dapat komunitas yang dimana korelasinya ada di apa nanti di dunia di dunia kerja. Jadi misalnya di Protelindo ini mereka carinya anak-anak teknik mungkin karena programnya mereka juga ada. Jadi setiap tahunnya mereka adakan program-program magang di Jakarta selama 1 bulan. Jadi mereka seleksi lagi dari besuan-besuan KSE untuk mengikuti magang di perusahaannya mereka dan berkesempatan di perusahaannya mereka karena saya lihat ada sudah beberapa mahasiswa teknik yang notabene dulu pernah magang di sana dan sekarang diterima kerja di Protelindo tersebut. Keren sih, kayak kayak golden ticket ya. Iya. Kesannya Oh, sih, gitu. dapat beasiswa, dapat kerjaan juga. Mantap. Oke, aku balik lagi sih. Eh, aku masih belum mendapatkan. Kalau kita ingin dapat beasiswa ini, kira-kira kalau aku mahasiswa baru, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Kalau misalnya baru ya. Eh, Pertama mungkin mencari sih karena
setahu saya beasiswa KSE ini belum semua orang tahu karena mitranya kan baru 35 mahasiswa 35 universitas. Jadi Universitas. nggak semua univ tahu bahwa kayak misalnya kemarin waktu UPMM teman-teman termasuk Meli bertanya ini apa ya beasiswanya kan dia nggak pernah dengar. Nah jadi kami apa yang taunya itu hanya di 35 mitra itu terkadang. Jadi Hmm. untuk teman-teman yang mahasiswa baru mungkin coba tahu lebih banyak lagi KSE itu apa. Baru eh, yang saya lihat progres di KSE ini mereka mencari kayak bisa mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, karena saya lihatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang suka aksi sosial, suka sering kontribusi ke masyarakat, bisa coba daftar di KSE. Oke, pertama kalau aku mau headline adalah kepo ya, nyari informasi Iya, terkait dengan beasiswa KSE ini gitu. iya, Kemudian beasiswa ini kan eh, kalau di website-website sebenarnya ada kan, cuma iya. nggak terlalu terekspos ya. Kemudian Instagram aktif nggak sih? Atau setiap kampus punya Instagram beasiswa ini KSE? Ya, jadi kalau Instagram dari beasiswa KSE sendiri aktif. Alhamdulillahnya karena eh, di KSE sendiri banyak apa ya kayak coaching-coaching dari apa nih dari donatur banyak Mm-mm. kegiatan jadi selalu aktif dan untuk di setiap kampus alhamdulillahnya ada paguyuban. Jadi paguyuban ini kita kelola Instagram juga. Oke, oke. Ya, jadi dari kampus mungkin juga misal KS.